Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget. Belajar dulu, baru main gadget. Welcome Juni. Dan buat kalian yang berulang tahun pada bulan ini, gue ngucapin selamat ulang tahun ya. Dan kembali lagi seperti rutinitas di channel ini, insya Allah bakalan ada 8 rekomendasi aplikasi yang unik dan menarik setiap bulannya. Dan pada bulan ini spesial banget karena gue nggak sendirian, bakalan ada advantage juga. Maka dari itu silahkan di like dulu video ini ya. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama yang gua rekomendasikan yaitu Floor Plan Creator. Nah, pada aplikasi ini menurut gua bener-bener futuristik banget. Aplikasi ini mampu membuat simulasi sebuah ruangan atau juga rumah yang bisa kalian rancang sesuka hati kalian. Kalian bisa menambahkan furnitur-furnitur juga di dalamnya. Terdapat banyak banget furnitur yang bisa kalian gunakan dan kalian rancang sesuka hati kalian. Kalian bahkan bisa mengganti cat, menambahkan tangga, bahkan sampai memperhitungkan ruangan kalian juga. Jadi itu berguna banget buat kalian yang ingin merancang-merancang dulu rumah kalian atau sekedar kamar kalian sebelum mempraktekkan atau membuat ruangan kalian sendiri. Tapi bentar deh, kelihatannya ini biasa aja dan gak menarik. Tapi bakalan lebih menarik kalau kalian melihatnya secara 3D. Wow. Di HP ada aplikasi beginian? Waduh, keren banget asli. Dan juga ini cocok banget buat kalian yang anak teknik sipil yang bisalah sedikit-sedikit membantu untuk membuat simulasi untuk tugas dan lain-lainnya juga. Dan tentunya aplikasi Floor Plan Creator ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada aplikasi kedua yang gue rekomendasikan yaitu Monster Park. Aplikasi Monster Park ini yaitu aplikasi berbasis augmented reality yang udah detail dan HD banget. Waktu pertama buka aplikasi ini, kalian bakalan diminta untuk men-scan daerah yang datar dan lumayan luas terlebih dahulu. Habis itu kalian langsung bisa memplay dinosaurusnya. Dan boom, bakalan seakan-akan dinosaurusnya keluar dari portal masa lalu. Kalian bisa melihat beberapa dinosaurus secara real dari HP kalian. Yang uniknya, kalian juga bisa memberi aksi ke Jurassic Park-nya tersebut. Ada juga pilihan opsi di mana pilihan untuk waktu malam atau siangnya. Dan juga ada seperti portal gitu. Jadi seakan-akan menghubungkan dengan zaman dinosaurus. Kalian bisa memfoto atau memvideokannya juga. Terdapat banyak pilihan yang disediakan untuk dinosaurusnya. Tapi kalian mesti merogoh kocek sebesar 45.000. Dan juga kalian bisa nonjok, ngatur arah jalan dinosaurusnya tersebut, dan masih banyak pilihan yang lainnya. Ini bisa sekedar have fun dan juga menghibur banget buat kalian. Di post di IG dengan sudut foto yang tepat juga bakalan jadiin foto ini jadi lebih realistik. Dan tentunya aplikasi Monster Park ini juga bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada aplikasi ketiga yang gua rekomendasikan yaitu Stick Noodles. Buat kalian yang pengen belajar animasi tapi nggak mau belajar yang ribet dan rumit-rumit amat, gue punya aplikasi keren dimana kalian bisa bikin video animasi stick yang benar-benar gampang dan asik banget. Waktu awal buka aplikasi ini bakalan ada stickman yang udah bisa langsung kalian atur gerakannya. Kalian bahkan bisa menambahkan stickman baru dengan bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Tampilan interface dari aplikasi ini menurut gue simple banget dan gampang dimengerti. Ada beberapa menu tab yang punya fungsinya masing-masing. Seperti pada mode normal ini, dimana di sini kalian bisa menambahkan stickman baru atau karakter lainnya yang udah langsung disediakan dari aplikasinya. Bisa menambahkan sound effect juga dan juga menambahkan teks juga bisa. Terus ada juga mode panning dimana kalian bisa mengatur posisi dari stickman-nya sendiri. Jadi kalau kalian mengatur posisi awal dari karakter stickman-nya di mode panning ini ya. Dan juga ada mode kamera di mana ini sudut pandang kameranya juga bisa kalian atur posisinya sesuai dengan keinginan kalian. Pada stickman-nya sendiri kalian tinggal mengatur gerakannya sesuai dengan titik sendinya pada setiap frame. Jikalau kalian ingin melihat previewnya juga bisa di bagian mode preview ini. Kalian bisa mengatur pertarungan stickman atau sekedar membuat parodi-parodi doang. Dan tentunya aplikasi Stick Noodles ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada aplikasi keempat yang menjadi top of the mood pada bulan ini yaitu Brick Game. Ayo di sini mana anak 90-an? Siapa sih anak 90-an yang nggak tahu dengan konsol yang satu ini? Kalau daerah gua sih nyebutnya Gamebot ya. Nah, buat kalian yang pengen bernostalgia atau buat kalian yang anak milenial pengen nyoba mainin game klasik yang populer banget pada masanya,
Kalian langsung bisa mencobanya dari HP dan bisa mendownloadnya di Play Store. Tampilan dari aplikasi ini benar-benar HD banget, seakan-akan benar-benar memainkan konsolnya langsung. Bahkan pada layar gamenya itu benar-benar seperti aslinya, kelihatan pixel per pixelnya. Tombol-tombolnya juga responsif dan bisa untuk mengisi waktu luang. Karena buat kalian yang udah pernah mainin konsol ini, udah pasti nggak asing lagi dong. Terdapat jenis game mulai dari A sampai Z yang bisa kalian mainkan dengan lancar dan asik. Bahkan kalian bisa nge-share skor tertinggi kalian via Facebook atau lainnya juga. Kalian bahkan bisa mengganti warna konsolnya sesuai dengan yang kalian suka. Dan yuk kita bernostalgia sambil tetap di rumah aja. Dan tentunya aplikasi Brick Game ini dapat kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada aplikasi selanjutnya bakalan diterusin oleh Irfanstek. Oke, halo sob, gue Irfan dari channel Irfanstek dan terima kasih banget buat Belajar Gadget yang udah kasih gue kesempatan untuk ngebahas atau mereview aplikasi terbaik untuk bulan Juni 2020 di channelnya Belajar Gadget. Oke, untuk aplikasi di urutan kelima, gue rekomendasiin aplikasi Beatfinder. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa menemukan lagu yang mungkin kalian lupa atau nggak tahu dengan judulnya. Nah, buat cara makainya tuh gampang banget sob. Kalian cukup tap ikon kaca pembesar tersebut dan lalu kalian tinggal deketin aja tuh musik sama HP-nya. Maka hanya hitungan detik musik yang kalian cari selama ini bakal ketemu judulnya sob. Nah, lalu apa yang membedakan aplikasi ini dibandingkan aplikasi sejenis lainnya? Oke, aplikasi ini tuh didukung oleh ICR Cloud yang dimana merupakan platform identifikasi musik yang terbaik saat ini. Jadi mau lagu daerah, dangdut, aplikasi ini bisa mendeteknya. Nah, yang paling kerennya lagi, di aplikasi ini kalian bisa menggunakan fitur Beat Shop ya, yang dimana kalian bisa memutar musik dan diiringi flashlight HP kalian. Jadi itu flashlight HP kalian tuh bakal mengikuti beat musik yang kalian putar sob. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen ngadain party kecil-kecilan di kamar gitu. Oke, next aplikasi selanjutnya yaitu ada Let's Wall. Aplikasi ini merupakan aplikasi wallpaper yang dimana memiliki banyak kategori yang bisa kalian coba seperti abstract, AMOLED, anime, games, karton, dan masih banyak yang lainnya sob ya. Nah, jadi di aplikasi ini juga memiliki kategori live wallpaper yang cukup banyak nih. Pokoknya dengan aplikasi ini tuh tampilan HP kalian nggak bakal ngebosenin sob ya. Oke, next aplikasi ketujuh ada Quick Cursor. Mungkin kalian pernah ingin mencoba mengklik instastory yang ada di atas gitu ya, atau ingin menjangkau yang biasanya tuh susah buat dijangkau. Apalagi kalau HP kalian tuh di atas 6 inch gitu kan, pasti susah banget gitu. Nah, jadi gue merekomendasikan aplikasi ini untuk mempermudah hidup kalian. Di sini kalian dapat men-settingnya seperti mengatur ukuran dan letak triggernya. Jadi kalian tinggal swipe aja tuh mau dari kanan atau dari kiri. Nanti bakal ada kursor yang bisa mempermudah kalian untuk menjangkau atau mengklik yang ingin kalian klik. Nah, untuk settingan yang lainnya dan fitur lengkapnya, kalian cukup upgrade aplikasinya ke versi Pro dengan harga yang dibanderol sekitar Rp36.000. Oke, next aplikasi ke-8 yaitu ada RecForce 2. Nah, bagi kalian yang lagi nyari aplikasi voice recorder sekaligus bisa edit audionya, mungkin aplikasi ini bisa kalian pertimbangkan. Aplikasi ini memiliki tampilan yang simple dan juga mudah untuk dipahami. Dengan aplikasi ini, audio kalian tuh bakal minim noise di saat menggunakan aplikasi ini. Nah, caranya tuh sebelum kita record, kalian tap dulu icon mic yang ada di atas kanan. Lalu jangan lupa juga kalian pastikan kotak penekan kebisinan sudah dalam keadaan tercentang. Maka saat kalian sedang record, noise-nya tuh bakal sedikit gitu ya, bakal minim. Tapi ada lebih bagusnya kalian menggunakan alat tambahan seperti mic eksternal atau phantom power biar audionya tuh lebih mantap.
Oke sob, itu tadi rekomendasi aplikasi terbaik dari Irfan Steak. Dan sekali lagi terima kasih banget buat Belajar Gadget yang udah kasih gua kesempatan untuk nge-review aplikasi atau membahas aplikasi terbaik untuk bulan Juni 2020. Dan ya, kembali lagi ke Belajar Gadget. Nah, itu dia 8 rekomendasi aplikasi yang keren dan unik pada bulan Juni 2020 ini. Gue juga ngucapin terima kasih yang besar ke channelnya Irfan Steak yang udah ngeluangin waktunya untuk hadir di channel ini. Kunjungin juga channelnya Irfan Steak karena di sana gue juga rekomendasiin aplikasi yang keren dan unik pada bulan ini. Dan juga banyak video-video tentang Android di channelnya Irfan Steak. Oke, sekian dulu video ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan subscribe kalau masih mau pantengin video-video terbaru dari channel Belajar Gadget. Saya Rizal dari channel Belajar Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.